Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, anak-anak sekalian, kita akan belajar mengenai iman kepada kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan arti dari iman kepada kitab-kitab Allah. Iman artinya yakin atau percaya. Dan kitab-kitab Allah artinya adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul pilihan Allah untuk diajarkan kepada umatnya. Jadi, iman kepada Allah artinya meyakini atau mempercayai kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Nya untuk diajarkan kepada umat manusia. Adapun kitab-kitab Allah, kitab yang diturunkan oleh Allah ada 4, yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kedua kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi wasallam, yang ketiga kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan yang keempat kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Taurat diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi wasallam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nama Taurat tersendiri berarti adalah hukum atau syariat. Pada saat itu, Nabi Musa alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada Bani Israel. Oleh karena itu, tepat sekali kalau kita meyakini bahwa kitab Taurat diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi kaum Bani Israel. Adapun pokok-pokok ajaran yang ada di dalam kitab Taurat yaitu 1. Perintah untuk mengesahkan Allah. 2. Larangan menyembah patung dan berhala. Ketiga, larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan sia-sia. Yang keempat, perintah menyucikan hari Sabtu. Yang kelima, perintah menghormati kedua orang tua. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan untuk berbuat zina. Yang delapan, larangan mencuri. 9. Larangan menjadi saksi palsu. Dan ke-10, larangan mengambil hak orang lain. Yang kedua yaitu kitab Zabur, diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab Zabur diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud untuk bangsa Bani Israel dan umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Kitbi. Yang ketiga yaitu kitab Injil, diturunkan pada abad ke-1 Masehi. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa alaihi wasallam. Yang keempat yaitu Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Al-Quran merupakan kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala yang terjamin kemurniannya. Maksudnya, sejak awal diturunkan sampai sekarang bacaan Al-Quran dan isinya tidak mengalami perubahan, baik penambahan maupun pengurangan. Al-Quran tidak hanya terjaga secara tulisan dalam mushaf seperti yang kita lihat sehari-hari. Al-Quran juga terjaga dalam hati dan pikiran para penghafal Al-Quran yang jumlahnya jutaan. Dalam sejarah tercatat bahwa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Seluruh ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara bertahap, sedikit demi sedikit, dan berangsur-angsur dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau lebih kurang 23 tahun. Jumlah surat dalam Al-Quran sebanyak 114 surat. Surat yang diturunkan sebelum Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah dinamakan dengan surat Makkiyah. Sedangkan surat yang diturunkan setelah hijrah disebut surat Madaniyah. Umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari dan akan membawakan kebaikan di dunia dan di akhirat. Materi selanjutnya yaitu tentang perbedaan kitab dan suhuf. Suhuf merupakan lembaran-lembaran terpisah berisi wahyu Allah yang diterima oleh Rasul. Sedangkan kitab adalah lembaran-lembaran suhuf yang disatukan dalam bentuk buku. Keterangan yang mengatakan bahwa suhuf itu benar adanya adalah firman Allah dalam Al-Quran surat
Al-A'la ayat 18-19 yang mana berbunyi Inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Artinya, sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Secara rinci, para nabi dan rasul yang menerima suhuf dari Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama, Nabi Ibrahim menerima 10 suhuf. Yang kedua, Nabi Musa yang menerima 10 suhuf. Kitab dan suhuf mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah keduanya sama-sama firman Allah yang diturunkan kepada Rasul Allah, sedangkan perbedaan antara kitab dan suhuf antara lain: 1. Isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. 2. Bentuk dari kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih berbentuk lembaran. Yang ketiga, kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Selanjutnya yaitu hikmah beriman kepada hikmah beriman kepada kitab Allah. Yang pertama yaitu memberi petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian, pedoman agar manusia tidak berselisih dan menentukan kebenaran. Yang ketiga, memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Dan yang keempat, memberi sikap toleransi yang tinggi antar umat beragama. Nah, bagaimana anak-anak dapat dipahami tentang materi mengimani kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran? Ibu berharap materi ini dapat dipahami dengan seksama. Semoga memberi manfaat bagi kita semua.